Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apa artinya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita buka Bapak Ibu Alkitab kita di dalam Amsal 17 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang menjadi perenungan kita, yang perlu kita renungkan sore ini Bapak Ibu Saudara, mengapa firman Tuhan, mengapa Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tahu Bapak Ibu bahwa fungsi dari obat bukan untuk menyembuhkan. Saya ulangi Bapak Ibu. Fungsi dari obat apapun yang kita minum, itu bukan untuk menyembuhkan, tapi meredahkan, meringankan. Kalau kita membeli obat, maka kita menemukan di dalam bungkusan itu khasiat dan kegunaan obat ditulis di sana. Meredahkan penyakit flu, pilek, batuk, demam, atau panas. Tapi sore ini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang menyembuhkan, obat yang menyehatkan. Itu sebuah hal yang pasti Bapak Ibu. Kenapa saya katakan hal yang pasti? Karena firman Tuhan itu adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Yang setuju, yang sepakat dengan saya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin dan pasti. Katakan amin. Bapak Ibu, kita perlu sadar, kita perlu mengerti bahwa sehat itu mahal harganya. Sehat itu tidak bisa dibeli dengan uang, dibeli dengan kekayaan, dengan harta yang kita punya. Kita boleh punya uang yang banyak, harta yang banyak, kekayaan yang banyak, tapi kita nggak bisa beli kesehatan. Mari Bapak Ibu, sore ini kita perlu sadar akan diri kita, akan hidup kita, bahwa hari-hari ini kita butuh yang namanya hidup sehat. Sebab ketika kita sakit Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi menikmati hidup ini. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika kita sakit, kita tidak bisa lagi menikmati hidup ini. Sebagai kesaksian Bapak Ibu, saya punya kawan, dia seorang pengusaha. Beberapa tahun yang lalu dia mengalami satu penyakit. Dan penyakit itu membuat dia sangat amat tersiksa dan menderita. Dia diopnam di rumah sakit hampir 1 tahun lamanya. Bayangkan Bapak Ibu, dia tinggal di rumah sakit, dia diopnam di rumah sakit hampir 1 tahun lamanya. Dia begitu tertekan, dia benar-benar tersiksa. Hartanya habis, kekayaannya habis. Dia tidak bisa menikmati hidup ini. Makanya Bapak Ibu, ketika dia cerita dengan saya, dia beri kesaksian bahwa ketika dia harus stay at home, tinggal di rumah, dia sangat menikmati. Apalagi di rumah ada istrinya, apalagi di rumah ada anak-anaknya, keluarganya, orang-orang yang dicintai. Dia sangat menikmati. Karena ketika dia tinggal di rumah sakit,
dia tidak bisa menikmati. Artinya Bapak Ibu, hidup sehat itu mahal. Hidup sehat itu tidak bisa dibeli dengan uang, dengan kekayaan, dengan harta yang kita punya. Hidup sehat itu Bapak Ibu, Alkitab berkata sore ini dengan jelas. Ketika hati kita bergembira, ketika hati kita bersukacita. Jadi untuk hidup sehat itu Bapak Ibu sebuah hal yang sangat sederhana. Sebuah hal yang sangat simpel. Ketika hati kita bersukacita, hati kita bergembira, hidup kita pasti sehat. Coba Bapak Ibu mulai renungkan, mulai pikirkan. Ketika hati kita problem, ketika hati kita bermasalah, maka penyakit apapun dengan mudah menyerang kehidupan kita. Tubuh kita yang kuat sehat tiba-tiba drop. Tubuh kita yang kuat sehat tiba-tiba langsung lemas. Langsung merasakan ada banyak penyakit mulai datang. Nah mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, pertanyaannya, bagaimana caranya di tengah-tengah wabah COVID-19 kita bisa bergembira hati kita? Hati kita bisa bersukacita. Bukankah itu suatu hal yang mustahil? Ya, saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita pikir dengan akal sehat kita, sepertinya memang sesuatu hal yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Nah sore ini Bapak Ibu saya memberikan jawabannya. Dan jawabannya sangat sederhana, sangat simpel Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu ayatnya. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Ini jawabannya, ini kuncinya, ini rahasianya. Bagaimana hati kita bisa bergembira di tengah-tengah wabah COVID-19. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini jawabannya Bapak Ibu. Bagaimana hati kita bisa bergembira? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang menyembuhkan, obat yang menyehatkan hidup kita. Ketika Bapak Ibu hati kita, hidup kita, pikiran kita diisi dengan firman Tuhan setiap hari. Itu kuncinya Bapak Ibu. Saya ulangi Bapak Ibu. Bagaimana hati kita bisa bergembira? Bagaimana hati kita bisa bersukacita di tengah-tengah wabah COVID-19? Ketika kita izinkan setiap hari firman Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita. Jujur Bapak Ibu, kadangkala kita membaca firman banyak kali nggak serius. Sorry Bapak Ibu, saya tidak menghakimi saudara, tapi banyak yang saya jumpai seperti begitu. Kenapa saya katakan tidak serius? Karena waktu yang dia berikan untuk dia baca firman hanya 5-10 menit. Kalau orang serius Bapak Ibu, dia baca firman, dia renungkan firman, itu nggak mungkin 5-10 menit. Bisa lebih dari 5-10 menit. Contoh Bapak Ibu, kalau orang lagi jatuh cinta, kalau orang lagi falling in love, apa dia butuh waktu 5-10 menit? Setengah jam? 1 jam? 2 jam? Atau 3 jam? Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang yang lagi falling in love, lagi jatuh cinta, 3 jam terasa sangat sebentar. Kenapa? Karena mereka saling mencintai. Banyak anak Tuhan bilang cinta sama Yesus, cinta sama firman. Ingat Bapak Ibu, ketika kita cinta Yesus, kita cinta firman. Karena firman itu adalah Yesus. Yesus adalah firman yang hidup. Jadi kalau kita cinta Yesus, kita cinta firman,
Berarti Bapak Ibu, kita akan memberikan waktu yang lama untuk kita membaca, untuk kita mulai merenungkan, mengizinkan firman Tuhan itu menguasai hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita. Kenapa kita stres? Kenapa kita takut? Kenapa kita cemas? Kenapa kita was-was? Karena hati kita, pikiran kita, hidup kita diisinya bukan dengan firman. Kalau firman Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita, saya percaya Bapak Ibu, tidak ada yang membuat kita jadi khawatir, cemas, takut, gelisah. Yang membuat kita khawatir, takut, cemas, was-was dengan kondisi dunia hari-hari ini, karena hati kita kosong, jiwa kita kosong, pikiran kita kosong. Nah, sore ini Bapak Ibu, mari kita mau serius. Kita mau ambil komitmen, ambil keputusan untuk kita lebih mencintai firman, untuk kita lebih serius mengizinkan firman itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita. Minimal Bapak Ibu, minimal kita baca firman satu hari. Minimal kita baca firman satu hari itu 30 menit. 30 menit gak lama Bapak Ibu. Itu sebentar, hanya 2-3 pasal, 4 pasal, 5 pasal. Nah, selama ini Bapak Ibu, kita gak pernah serius baca firman. 5-10 menit kita anggap udah terlalu lama. Bahkan 20 menit kita anggap udah terlalu lama. Kalau kita main game, nonton film, jujur Bapak Ibu, berapa jam? Masih terasa sebentar. Tapi kenapa kita baca firman 10 menit, 20 menit, kita rasa lama sekali? Sebenarnya saudara mau tahu jawabannya? Karena kita gak pernah cinta akan Yesus, karena kita gak cinta firman, karena kita gak serius. Maka ketika kita gak serius, ketika kita gak cinta firman, cinta Yesus, maka yang ada ketakutan, yang ada kecemasan, yang ada ketakutan, kekhawatiran. Nah, sore ini Bapak Ibu, mari kita mau sadari bahwa hidup kita butuh yang namanya hidup sehat. Makanya firman berkata dengan jelas, hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang menyembuhkan, obat yang menyehatkan, yaitu hati kita harus gembira. Bagaimana caranya hati kita gembira? Firman Tuhan sore menjawab, ketika kita izinkan setiap hari hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita diisi, dikuasai dengan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada kecemasan, tidak lagi ada keraguan, tidak lagi ada hal-hal yang membuat kita putus asa. Apapun tantangannya, badainya, gelombangnya, bahkan kalau dunia berkata kita harus siap masuk di era new normal, sebuah kehidupan yang baru, normal yang baru. Siap tidak siap, kita harus siap Bapak Ibu. Itu jawabannya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita serius dengan firman, kita baca firman, renungkan firman, ketika kita serius dengan Yesus, tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada kecemasan, tidak lagi ada keputusasaan, tidak lagi ada tawar hati, takut dengan hidup ini. Saya percaya semua kebenaran yang saya sampaikan, ketika kita menjadi pelaku firman, hidup kita pasti luar biasa. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya.